Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvia Maida Salsabila, NIM 279 dari Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu kedudukan sebagai bahasa nasional dan kedudukan sebagai bahasa negara. Kedudukan sebagai bahasa nasional memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Fungsi yang satu ini mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentu harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakatnya sendiri memakainya, terutama para kaum muda dan pelajar membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Maksudnya adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, pelihara, dan kembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat berpergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Dan yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan bahasa nasional itu pula, masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki 4 fungsi. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksud dari bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan, seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Yang kedua, ada fungsi bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Dan yang terakhir, ada fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Sekian dari saya mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.